Halo semuanya, saya Windra Swastika ya. Di bagian ini, video ini saya akan bahas ya bagaimana kita menyelesaikan satu case perintah kondisional dengan menggunakan if yang lebih dari dua kondisi ya. Nah, ini adalah satu case di mana uh, inputnya adalah nilai akhir, dimasukkan nilai akhir dalam jangkauan 0 sampai 100 ya. Kemudian dari nilai akhir ini diproses dengan menggunakan if untuk mendapatkan apakah dia masuk dalam grade A, grade B, grade C, atau grade D. Apakah dia mendapat A, B, C, atau D. Nah, kondisi untuk mendapatkan A itu adalah ketika nilainya antara 90 sampai dengan 100. Kondisi untuk mendapatkan B itu adalah ketika nilainya antara 80 sampai dengan 89. Kondisi untuk mendapatkan C adalah ketika nilainya antara 55 sampai dengan 79, sedangkan di bawah 55 dia mendapatkan nilai D ya. Kita minta inputan dulu ya, input masukkan nilai akhir ya, masukkan nilai akhir. Nah, setelah dimasukkan kita perlu ubah nilai akhir n itu menjadi tipe integer ya, karena n pada dasar ketika di input seperti ini n ini masih bernilai string. Agar dia dapat dievaluasi, maka kita ubah menjadi bilangan bulat ya. Nah, kita proses sekarang if-nya. Sebenarnya if atau case ini kita bisa selesaikan dengan mudah menggunakan 4 if ya. If ya, NA lebih besar sama dengan 90, maka ya print ya grade A. Bagaimana dengan case yang lain? Kita if aja. If NA lebih besar sama dengan 80. Nah, kita batasi. Ketika dia lebih besar sama dengan 80 dan dia lebih kecil atau sama dengan 89, NA lebih kecil 89, maka kita bisa mengatakan bahwa dia grade B. Nah, case berikutnya kita bisa if lagi, if NA lebih besar sama dengan 55, NA lebih kecil sama dengan 79, ya, maka kita bisa print ini adalah grade C. Nah, kemudian if yang keempat, if NA lebih besar sama dengan 0, atau kita bisa langsung if NA kurang atau sama dengan dari 54, maka kita print grade D. Nah, ini nggak ada yang salah ya. Logikanya benar kalau saya jalankan ya. Kalau saya jalankan nilai akhirnya saya masukkan misalkan dia dapat 95, maka logikanya sesuai dengan logika ini dia akan mendapat nilai A. Ya, demikian juga kalau misalnya saya masukkan nilai akhirnya 70 gitu ya, dia akan berada di sini ya. Di sini, grade C ya. Nah, grade C. Nah, logika seperti ini tidak salah, tapi kurang efisien ya, kurang efisien karena setiap case kita lakukan if. Gimana kalau misalnya kita kurangi if-nya, kemudian di sini kita berikan else. Print, bukankah kondisinya sudah tinggal satu gitu ya? Bukankah kondisinya A, B, C, selain itu ya berarti D. Nah, ini juga logika yang salah. Ya, logika yang salah. Kenapa salah? Coba dievaluasi ya, coba direnungkan di mana letak kesalahannya. Kita tidak bisa meletakkan else di sini untuk if NA lebih besar sama dengan 55 dan NA kurang dari 79 ya. Nah, ketika kita menggunakan banyak if seperti ini ya, itu ada rentan terjadi kesalahan ya, rentan terjadi kesalahan. Sehingga kita perlu efisienkan, saya hapus semuanya. Kita perlu efisienkan kodenya dengan menggunakan elif ya. Nah, di sini ketika NA lebih besar sama dengan 90, dia mencetak ini selesai ya, tidak ada lagi yang perlu dijalankan. Nah, ketika nilainya kurang dari 90 ya, ketika nilainya kurang dari 90, kita punya 3 kondisi yang lain, yaitu antara 80 sampai dengan 89, 55 sampai dengan 79, 0 sampai dengan 54. Sehingga kita perlu elif ya, NA ya lebih besar sama dengan 80, maka kita print dia adalah grade B. Ya. Lalu kita elif lagi ya. Elif NA lebih besar sama dengan 55. Kita print grade C. Nah, selain dari 3 kemungkinan ini, kita bisa memberikan else, dan ini adalah satu-satunya kemungkinan selain ini, dan ini, kita bisa berikan kemungkinan grade D. Nah,
Dengan menggunakan logika seperti ini, ya, case ini bisa diselesaikan dengan hasil yang sama. Ya, saya coba ya, Ctrl R, nilai akhirnya katakan 80 ya, 80 akan jatuh di sini sehingga print grade B. Ya, tidak ada kemungkinan lain, dia hanya akan ada dicetak di sini. Ya. Nah, kalau ada pertanyaan misalnya kenapa kok pakai NA lebih besar sama dengan 80? Kenapa kok nggak NA kurang atau sama dengan 89? Ya. Kenapa kok nggak NA lebih kecil sama dengan 89? Di sini NA lebih kecil sama dengan 79, ya. Di sini else gitu ya. Nah, kita lihat ya, apa yang terjadi ketika kita menggunakan kondisi seperti ini. Bayangkan ketika NA itu nilainya adalah 70 ya. Nilainya adalah 70. Nilai 70 seharusnya masuk di grade C. Seharusnya masuk di grade C. Nah, dia mengevaluasi di sini 70 lebih besar sama dengan 90, tidak ya. Kondisi ini salah sehingga dia menjalankan di sini. Nah, ketika dia menjalankan di sini, NA ini dievaluasi, kondisi ini benar bahwa 70 memang benar kurang atau sama dengan 89. Sehingga yang tercetak adalah print grade B. Setelah dia mencetak, selesai. Ya, dia tidak sempat menjalankan atau dia tidak sempat mengevaluasi dua kondisi ini. Ya, kita coba ya. NA-nya saya isi dengan angka nilai akhirnya adalah 70. Menurut aturan ini, seharusnya nilai 70 adalah di grade C. Tapi ketika menggunakan logika elif seperti ini, hasilnya adalah grade B. Kenapa? Karena dia jatuh di sini. Karena dia selesai atau kondisi terpenuhi di sini. Ya, itu sebabnya kita perlu melakukan evaluasi dengan cara seperti ini. NA lebih besar sama dengan 80, ya. NA lebih besar sama dengan 55, ya, 55 seperti ini, maka grade C. Nah, dengan logika seperti ini, misalkan NA itu nilainya adalah 70, kita lihat ya bagaimana perjalanan dari kondisi-kondisi di sini. NA lebih besar sama dengan 90, oh enggak, ya, itu sebabnya dia bukan grade A, ya. Perintah ini nggak akan dijalankan. Ketika masuk di sini, NA juga nggak lebih besar sama dengan 80, ya, karena nilainya cuma 70, sehingga perintah print grade B ini pun nggak dijalankan. Nah, ketika dia sampai di sini, NA lebih besar sama dengan 55, nah ini memenuhi syarat. Kondisi ini bernilai true. Kondisi ini bernilai true untuk NA sama dengan 70. Nah, karena dia bernilai true, maka grade C ini dicetak, di print, setelah itu selesai. Ya, else-nya nggak dijalankan, kenapa? Karena udah selesai berhenti di sini. Ya, kita coba jalankan NA, ini NA-nya saya definisikan nilainya ya, nilainya 70 ya. Atau saya hapus ya. Masukkan nilai akhir 70 ya, saya hapus dulu supaya Ctrl R, masukkan nilai akhir 70, maka yang tercetak adalah grade C. Nah, ini yang perlu jadi perhatian ya kalau kita menggunakan perintah if ya, menggunakan perintah if bersarang, if, kemudian di dalamnya ada if lagi, dalamnya ada if lagi, dalamnya ada if lagi. Nah, itu perlu benar-benar diperhatikan kondisi yang sesuai dengan syarat yang ditentukan. Nah, ini adalah contoh syarat menggunakan range, kita bisa menggunakan seperti ini. Bagaimana kalau kita memberikan n gitu ya? NA kurang sama dengan 90. Seperti ini apakah bisa diterima U89 ya? Apakah bisa diterima? Ya, bisa. Kondisi ini benar ya. Kondisi ini tidak salah. Tapi walaupun tanpa ini pun kita sebenarnya sudah logikanya sebenarnya sudah benar untuk kasus ini. Nah, itu penjelasan untuk menggunakan if kondisi untuk menggunakan if ya, perintah kondisional untuk lebih dari dua kondisi ya, yang bernilai true atau false, atau di sini ada 4 kondisi. Sampai ketemu di video berikutnya.